Hup. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta kemurahan rezeki. Jumpa lagi dengan saya masih di Alinasa Channel. Untuk Anda yang menonton video saya ini, silahkan tinggalkan komentar sebagai tanda persahabatan kita. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagus mana pupuk urea dan pupuk Supernasa. Keduanya ini nanti akan kita bahas, dan kita akan bahas dari pupuk urea dulu. Untuk jawabannya nanti akan ketemu di akhir pembahasan. Oke teman-teman, silahkan ikuti terus video ini sampai habis. Yuk. Ya teman-teman, ini dia pupuk urea Petro. Ini berat bersih 5 kg. Sedangkan keunggulan daripada pupuk urea ini, kandungan N-nya atau kandungan nitrogen ini sebanyak 46%. Yang mana kandungan ini sangat dibutuhkan oleh tanaman di masa pertumbuhan. Jadi ketika tanaman itu masih dalam masa pertumbuhan, ini sangat membutuhkan kandungan N atau nitrogen yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, sehingga terbentuk batang dan juga daun. Kemudian ini cara aplikasi lebih mudah, langsung bisa digunakan untuk tanaman padi, ini langsung bisa ditaburkan, atau untuk tanaman yang lainnya ini menyesuaikan dengan jenis tanaman yang kita tanam. Kemudian pupuk urea Petro ini apabila kita berikan, ini daya serapnya lebih cepat dibanding dengan pupuk organik, karena kandungan N-nya atau kandungan nitrogen ini sangat banyak sekali, yaitu 46%. Jadi nutrisi yang ada di dalamnya ini sangat bagus sekali. Nah teman-teman, itu tadi adalah keunggulan daripada pupuk urea Petro. Namun demikian, pupuk urea ini juga memiliki kelemahan tersendiri teman-teman. Jadi setiap pupuk itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelemahan daripada pupuk urea Petro ini adalah apabila kita berikan terus-menerus tanpa pengimbangan dengan pupuk organik, maka semakin lama tanah kita akan semakin mengeras. Dengan demikian, maka kebutuhan dosis daripada pupuk urea ini semakin lama akan semakin banyak, karena tanah yang sudah mengeras dan perakaran pada tanaman akan semakin sulit untuk menyebar, sehingga kebutuhan pupuk atau dosis pupuk yang kita berikan akan semakin banyak. Kemudian dengan pemakaian pupuk urea, semakin lama kita gunakan, maka mikroorganisme atau mikroba yang ada di dalam tanah ini akan semakin menipis, sehingga tanaman lebih rentan terhadap serangan hama penyakit. Nah, itu tadi adalah pupuk urea teman-teman. Dan sekarang kita akan membahas tentang pupuk Supernasa. Pupuk Supernasa ini sendiri juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan daripada pupuk Supernasa ini adalah kandungan unsur yang ada di dalamnya secara global itu lengkap, yaitu dilengkapi dengan kandungan unsur hara makro dan juga unsur hara mikro. Kandungan asam humat dan asam sulfat yang mampu menetralisir sisa pemakaian pupuk kimia, sehingga menjadikan tanah menjadi steril, sehingga residu atau sisa pemakaian pupuk kimia akan hilang dengan asam humat dan juga asam sulfat yang terkandung di dalamnya. Kemudian dengan pemakaian Supernasa ini, mikroba atau mikroorganisme yang ada pada dalam tanah akan tetap aktif, sehingga tanaman akan lebih kebal terhadap
serangan hama penyakit. Jadi tidak mudah untuk terserang hama penyakit. Kemudian per 1 kilo penggunaan Supernasa ini memiliki kandungan unsur hara mikro setara dengan 1 ton pupuk kandang. Kemudian enzim, yang mana enzim tersebut akan mempermudah tanaman untuk mencerna nutrisi yang kita berikan, baik itu yang kita berikan pupuk makro ataupun pupuk mikro. Sebenarnya di dalam tanah kita itu sudah terdapat enzim alami. Namun karena banyaknya kita memakai pupuk kimia dan juga pestisida kimia yang tidak terkendali, maka enzim alami yang ada di dalam tanah semakin menipis, bahkan tidak ada. Kemudian dengan pemakaian Supernasa ini akan menjadikan tanah yang tadinya sudah mengeras akibat pemakaian pupuk kimia tadi berangsur-angsur menjadi gembur kembali, sehingga perakaran pada tanaman itu akan lebih mudah menyebar dan menjadikan tanaman akan cepat subur. Nah teman-teman, itu tadi adalah keunggulan daripada Supernasa. Kemudian kita akan berbicara tentang kelemahan daripada Supernasa ini sendiri. Supernasa ini juga mempunyai kelemahan, yaitu kandungan N atau nitrogen yang ada di dalamnya hanya sedikit sekali, yaitu 1,86%. Jadi jauh lebih sedikit dibanding dengan kandungan nitrogen yang ada pada pupuk urea tadi. Kemudian daya serap ini lebih lama dibanding dengan pemakaian pupuk urea tadi, karena kandungan nitrogen yang ada di dalamnya ini sangat kecil sekali. Kemudian cara pengaplikasian ini lebih rumit dibanding dengan pupuk urea tadi. Kalau pupuk urea tadi kita hanya cukup menaburkan saja atau langsung bisa digunakan, maka ketika kita menggunakan Supernasa ini kita harus mengaplikasikan terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa menggunakan daripada pupuk Supernasa ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah keunggulan dan juga kelemahan daripada pupuk Supernasa. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kedua pupuk ini, yaitu pupuk Urea Petro dan juga Supernasa, itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Dari kedua pupuk yang telah kita bahas tadi adalah semuanya sama-sama bagus dan juga sama-sama memiliki kekurangan. Keduanya adalah saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan tanaman, yaitu unsur hara makro dan juga unsur hara mikro, sehingga akan menghasilkan hasil yang betul-betul optimal. Nah teman-teman, itu tadi adalah pembahasan dari kedua pupuk, yaitu pupuk Urea Petro dan juga pupuk Supernasa. Teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di-share agar teman-teman yang lain juga tahu apa yang kita ketahui. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat beragrokompleks.